Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Rubaitul Adawiyah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur laporan hasil observasi dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat dan simpulan. Nah, di pernyataan umum itu biasanya kita menggunakan kalimat definisi. Nah, itu akan kita pelajari nanti dalam kaidah kebahasaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, kalimat definisi itu biasanya diawali dengan menggunakan kata adalah atau merupakan. Nah, selanjutnya ada deskripsi bagian. Nah, di sini penulis akan menuliskan bagian-bagian dari objek yang diobservasi. Selanjutnya ada deskripsi manfaat atau simpulan. Nah, pada bagian ini penulis menyebutkan manfaat atau simpulan dari hasil observasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah penggunaan kata kerja. Kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Nah, kata kerja itu sendiri dalam klausa biasanya menduduki predikat. Contoh dari kata kerja itu sendiri adalah lukis, melukis, dibaca, berlari, amati, kerjakan. Apabila kalian perhatikan contoh tersebut, di sana kalian akan melihat bahwa imbuhan pembentuk kata kerja adalah me, di, ber, i, dan kan. Nah, jadi Ibu tegaskan kembali adalah kata kerja bisa berasal dari kata dasar dan bisa juga kata berimbuhan. Imbuhan pembentuk kata kerja adalah me, di, ber, i, dan kan. Nah, kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan adjektiva atau kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti dengan kata paling, sekali, sangat, amat, dan lain-lain. Contohnya adalah sangat bagus, cerdik sekali, amat luas, dan paling besar. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang selanjutnya adalah imbuhan. Nah, proses pengimbuhan itu sering disebut dengan afiksasi. Nah, imbuhan itu sendiri dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu awalan yang sering disebut dengan prefiks, akhiran atau sufiks, gabungan, konfiks, dan sisipan atau infiks. Contoh awalan adalah me, ber, pe, ke, ter, se. Nah, sedangkan untuk contoh katanya adalah memasak, berpakaian, dan lain-lain. Untuk akhiran, contohnya adalah i, an, kan. Sedangkan contoh katanya adalah amati, lukisan, dan kerjakan. Yang ketiga adalah gabungan atau konfiks. Nah, gabungan ini sendiri adalah gabungan dari awalan dan akhiran. Nah, contohnya adalah menghargai atau persatuan. Nah, selanjutnya ada sisipan. Sisipan ini istilah lainnya adalah infiks. Infiks itu ada in, m, l, r. Contohnya adalah kinerja. Kinerja itu berasal dari kata dasar kerja ditambah sisipan in, sehingga menjadi kinerja. Nah, untuk selanjutnya adalah M. M itu
Contohnya gemuruh. Gemuruh itu berasal dari kata dasar guruh ditambah sisipan M menjadi gemuruh dan lain-lain. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat definisi. Nah, tadi secara sepintas saya sudah menjelaskan tentang kalimat definisi karena kalimat definisi itu digunakan di struktur itu ada dalam pernyataan umum. Nah, sekarang apa sih kalimat definisi? Kalimat definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan tentang arti suatu istilah dan batasannya. Salah satu contoh definisi bisa kita perhatikan pada kalimat di atas. Definisi pada umumnya menggunakan kata adalah atau merupakan. Nah, itu yang biasanya kita gunakan pada struktur pernyataan umum. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek sesuai keadaan yang sebenarnya. Sehingga kalau kita mau membuat kalimat deskripsi, kita harus seperti menggambar sehingga apa yang kita gambar itu detail sampai-sampai si pembaca bisa membayangkan apa yang kita tuliskan. Nah, penjelasan barusan sesuai dengan tujuan utama kalimat deskripsi adalah membuat pembaca paham dan turut merasakan, mencium, melihat, mendengar, dan membayangkan objek yang digambarkan penulis. Contoh kalimat deskripsi adalah awan mendung berwarna hitam pekat dan macan mempunyai gigi yang tajam untuk menghancurkan daging. Nah, selanjutnya adalah penggunaan sinonim dan antonim. Sering sekali kita mengatakan sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, itu yang salah selama ini karena bukan persamaan kata tetapi persamaan makna kata. Nah, contohnya adalah bagus, indah, kemudian memandang, melihat. Jadi artinya yang sama tapi katanya yang berbeda. Nah, walaupun artinya sama tetapi dalam pembuatan kalimatnya ini juga berbeda. Nah, selanjutnya ada antonim. Antonim adalah lawan kata. Nah, contohnya adalah baik, jahat, halus, kasar. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks laporan observasi adalah penggunaan konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Nah, konjungsi yang banyak digunakan dalam teks laporan hasil observasi antara lain tetapi, sedangkan, dan, atau, supaya. Nah, contoh penggunaan konjungsi adalah beruang sangat menyukai madu, sedangkan adik tidak menyukainya. Nah, dalam kalimat itu terdapat konjungsi sedangkan. Nah, itu salah satu contoh penggunaan konjungsi. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kita akan bisa menentukan kalimat itu kompleks atau simpleks kalau kita sudah bisa menentukan yang mana kata dasar, yang mana kata benda, kata sifat, dan kata benda. Karena ini sangat berkaitan dalam menentukan pola kalimat yaitu subjek, predikat, objek. Nah, kalimat simpleks, nah di sini dibagi menjadi dua, ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Kalimat simpleks hanya terdiri dari satu struktur kalimat. Yang dimaksud satu struktur kalimat adalah minimal dia punya subjek predikat atau maksimalnya punya subjek predikat objek keterangan. Nah, subjek itu sendiri biasanya merupakan kata benda, sedangkan predikat itu menggunakan kata kerja dan objek itu sendiri adalah kata benda. Untuk
untuk membedakan kata benda dia sebagai subjek dan objek, kita bisa melihat dari posisinya. Kalau kalian menemukan kata benda ada di awal kalimat, berarti itu akan menduduki subjek. Kemudian kalau kata bendanya kalian temukan di akhir kalimat atau misalnya di tengah, berarti dia menduduki objek. Nah, itu simplex. Jadi dia hanya SP, subjek predikat, atau kalau lengkapnya subjek predikat objek keterangan. Nah, untuk keterangan itu sendiri itu dibedakannya bisa dipindah-pindah. Misalnya, saya lahir di Cianjur. Nah, saya itu subjek, lahir itu predikat, sedangkan di Cianjur itu keterangan. Nah, betul tidak di Cianjur keterangan? Coba kita pindah di Cianjurnya ke depan kalimat itu. Di Cianjur saya lahir. Nah, berarti kalimat itu tidak salah sehingga kalimat di Cianjur tersebut benar menduduki struktur keterangan. Nah, untuk kalimat kompleks itu sendiri adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu struktur kalimat. Berarti dengan kata lain, kalimat kompleks itu adalah gabungan dari dua kalimat simpleks atau lebih. Kalau kalian sudah bisa menentukan kalimat simpleks, berarti insya Allah kalian juga akan bisa menentukan kalimat kompleks. Nah, selanjutnya adalah kutipan langsung. Nah, ciri dari karya tulis ilmiah biasanya kita akan menggunakan kutipan langsung. Apa sih yang dimaksud dengan kutipan langsung? Kutipan langsung adalah intisari atau intisar dari pendapat seorang penulis atau tokoh. Contohnya, kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap sehingga tidak selalu terbang. Nah, menurut Borel dan White 1970 halaman 37. Itu salah satu contoh penulisan kutipan langsung. Nah, terus bisa juga kalian balik, itu kan kalian tulis di akhir kalimatnya. Nah, kalau kalian tulis di awalnya, kalian bisa menggunakan contoh yang kedua, yaitu Borel dan White 1970 halaman 37 menyatakan bahwa kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap sehingga tidak selalu terbang. Nah, rujukan yang kalian tuliskan, nama, tahun, dan halaman yang ada di kutipan langsung, itu bisa kalian jadikan sumber untuk pembuatan daftar pustaka. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah buku-buku atau referensi yang kita gunakan dalam pembuatan teks laporan tersebut. Nah, untuk penulisan daftar pustaka sendiri, ini diawali oleh nama, tahun, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Nah, Ibu jelaskan kembali, untuk nama itu sendiri biasanya dibalik. Contohnya, nama saya Rubaitul Adawiyah, berarti ketika ditulis dalam daftar pustaka itu jadi Adawiyah, Rubaitul titik. Terus tahun misalnya 2022, judulnya misalnya buku bahasa Indonesia. Nah, untuk buku bahasa Indonesia itu sendiri, di penulisannya harus dimiringkan. Nah, sehingga kelihatan kalau itu adalah judul bukunya. Selanjutnya ada tempat terbit, misalnya Jakarta, titik 2 penerbitnya Gramedia. Nah, itu kalau kita menggunakan referensi buku. Kalau misalnya kalian menggunakan link di internet, kalian cukup menuliskan kembali atau meng-copy paste si link tersebut ditambah dengan kalian kapan mengunduh link tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.